Tawassul itu artinya apa? Tawassul artinya mencari wasilah. Tawassul artinya mencari wasilah. Apa makna wasilah? Wasilah artinya kedekatan. Kedekatan dengan siapa? Kedekatan dengan Allah. Nah, kemudian manusia mencari-cari apa yang bisa menyebabkan saya dekat dengan Allah. Ahlussunnah mereka merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan keterangan para ulama. Apa yang dimaksud perbuatan, apa yang dimaksud dengan kedekatan kepada Allah. Maka di situ ada wasilah yang syar'i yang disyariatkan, ada wasilah yang bid'ah yang dia tidak disyariatkan, dan ada wasilah yang syirik yang jika ini dilakukan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tawasul yang syar'i ada secara umum ada 3 macam ya. Tawasul dengan asma was sifat, nama dan sifat Allah. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Doa orang soleh yang masih hidup. Bentuk yang pertama, misalnya dengan kita menyebut nama Allah. Ya Razzaq, wahai Zat yang memberi rizki, berikanlah aku rizki. Ya Ghaffar, wahai Zat yang maha pengampun, ampunilah aku. Ya Rahman, wahai Zat yang maha pengasih, yang luas kasih sayangnya, kasihanilah aku. Dan seterusnya. Tawasul dengan amal soleh, kita pernah melakukan ketaatan kepada Allah. Seperti kita beriman terhadap apapun yang Allah turunkan, maka kita jadikan itu sebagai tawasul. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana. Ya Allah, wahai Rabb kami mendengar utusanmu yang mengajak manusia untuk beriman, fa amanna, lalu kami beriman. Berarti kita bertawasul dengan apa? Dengan amal berupa iman. Faghfir lana, karena itu ampunilah kami ya Allah. Tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong doakan ini. Ya Rasulullah, saya punya masalah ini, tolong doakan. 3 ini yang boleh. Kemudian ada tawasul bid'ah. Bentuk tawasul bid'ah adalah dengan menggunakan amal orang lain. Yang kedua, dengan menggunakan kedudukan dan ketaatan orang lain. Yang pertama itu contohnya kayak gini. Ya Allah, dengan sholat yang dilakukan oleh Kiai Fulan, dengan ibadah yang dilakukan oleh Kiai Fulan, karena itu berikanlah aku rizki. Ya Allah, dengan kesolehan yang dimiliki oleh Kiai Fulan, berikanlah aku ampunan. Ini keliru. Ini kan pakai amal orang lain untuk kepentingan dirinya. Kamu kalau bertawasul, beramal sendiri. Amal soleh sendiri, jangan pakai amal orang lain. Amal orang lain bermanfaat untuk orang lain, bukan bermanfaat untuk kamu. Tapi dia pinjam amal orang lain untuk berdoa. Dia sendiri nggak beramal. Ibaratnya ada orang yang nggak mau sholat, malas ibadah, malas belajar agama. Lalu dia melihat siapa orang soleh di lingkungannya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau tahu kalau aku ini malas sholat. Namun ya Allah, aku mohon kepadamu keluasan rizki melalui sholat orang ini. Loh, sholat orang ini kan untuk dia sendiri, bukan untuk kamu. Makanya ini disebut oleh Syekhul Islam sebagai bentuk tawasul yang aneh. Dan sahabat tidak pernah melakukannya karena ini tawasul. Karena itulah ini termasuk tawasul bid'ah. Tawasul dengan kedudukan orang lain. Ya Allah,
dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, dengan kedudukan orang soleh A, orang soleh B, ampunilah aku. Betul, orang soleh ini adalah orang yang punya kedudukan yang tinggi, seperti para mujahid. Ya Allah, dengan kedudukan para mujahid yang berjuang di jalanmu, yang meninggal di jalanmu, dengan kedudukan para nabi, ampunilah aku. Kedudukan mereka itu bermanfaat bagi mereka, bukan untuk orang lain. Nah, dia berdoa untuk kepentingan dirinya dengan menggunakan jasa orang lain. Nah, itu termasuk di antara bentuk tawasul yang statusnya bid'ah. Ketiga, tawasul kesyirikan. Bentuk tawasul kesyirikan adalah tawasul mencari kedekatan ini ya. Dia meyakini ini bisa mendekatkan saya kepada Allah, yaitu tawasul dengan orang mati. Tawasul dengan orang mati. Maka dia datangi kuburan orang yang sudah mati, kemudian dia berdoa, menyampaikan doanya kepada orang yang sudah mati itu, dengan keyakinan orang ini nanti yang akan menyampaikan doaku kepada Allah, karena dia punya kedekatan dengan Allah. Nah, ini syirik besar sebagaimana disebutkan di surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis walladzina yad'una min dunihi. Bukankah hanya milik Allah ajaran agama yang murni? Walladzina yad'una min dunihi, sedangkan orang-orang yang disembah selain Allah, mereka mengatakan, ya, penyembahnya mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Sehingga mereka menyembah berhala itu bukan karena mereka melihat ini batu, bukan, tapi karena mereka melihat ini adalah wakil dari ruh orang saleh yang nantinya akan mengantarkan doaku kepada Allah Ta'ala. Disebut oleh Allah sebagai orang yang menyembah selain Allah, dan itu bentuk kesyirikan. Nah, tawasul jenis yang ketiga ini yang tadi malam kita bahas ya, dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang sufi. Seperti tadi malam kita kutip perkataan salah satu tokoh besar sufi ya, Yusuf An-Nabhani, yang bahkan menganjurkan orang untuk menjadikan kuburan-kuburan para wali menurutnya sebagai tempat untuk menyampaikan hajat, sebagai tempat untuk pengampunan dosa. Maka mereka yang lagi hijrah, saya berlumur dosa karena banyak korupsi, banyak melakukan manipulasi, karena saya adalah seorang pejabat, saya seorang pemain riba, seorang pemain judi. Maka kalau kamu mau tobat, datangi kuburan fulan, tobat di situ, sampaikan kesalahanmu kepada kuburan. Sehingga beralihlah dia dari perbuatan dosa besar ke perbuatan dosa kekufuran.